Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar antum pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa insyaallah. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mohon di antara anak-anak untuk memimpin doa. Doa juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Salwa Rehana. Sudah ditulis ya sama sekretaris kelas? Sudah, alhamdulillah. Baik, sebelum lanjut, mohon untuk mejanya yang belum lurus diluruskan dulu. Nah, ini belum lurus nih mejanya. Kemudian kalau di kanan kiri di bawah ada sampah, mohon dilihat, diambil, dibersihkan. Karena semua tahu insyaallah ketika kelas kondusif, insyaallah pembelajaran juga bisa lebih baik insyaallah. Baik, anak-anak yang dimaksud Allah Ta'ala, hari ini kita alhamdulillah sudah masuk di semester 1 kelas 12 alhamdulillah di tahun ajaran baru ini. Dan materi kita yang pertama adalah Quran surat Al-Imran. Surat Al-Imran itu ayat ke? Surat Al-Imran itu surat yang keberapa di Al-Quran? Yang ketiga. Kemudian Quran surat Al-Imran ayat 159. Hari ini kita akan fokus pada hukum bacaan dan asbabun nuzul. Baik, anak-anak yang dimana Allah Subhanahu wa taala, untuk tujuan pembelajaran. Kenapa tujuan pembelajaran perlu disampaikan? Agar kalian paham bahwa nanti setelah rangkaian pembelajaran 1 atau 2 kali pertemuan ke depan, kita bisa mendapatkan ini nih tujuan kita. Gitu. Jadi kita sama-sama fokus di sini. Tujuan pembelajaran nanti kegiatannya beraneka ragam dengan membaca, bekerja kelompok, kemudian diskusi kelompok. Yang pertama, kita dengan membaca Quran, memahami isinya, dapat meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Jadi materi Quran surat Al-Imran nanti ada hubungan kaitannya dengan berpikir kritis dan demokratis setelah kita analisis bersama. Tapi hari ini kita fokus kepada hukum tajwid dan asbabun nuzul. Kemudian kita mampu menjelaskan cara membacanya, kemudian mampu mengidentifikasi hukum bacaan tajwidnya. Kerja kelompok kita mampu menerjemahkan Al-Quran, kemudian mampu menganalisis asbabun nuzul. Berikutnya, peserta didik mampu menyimpulkan hukum bacaan, makna pesan-pesan hikmah dan manfaat yang terkandung. Kemudian mampu mendemonstrasikan bacaan. Jadi nanti kita ada penugasan untuk membaca. Kita mampu mendemonstrasikan dengan baik sesuai dengan kaidah hukum tajwid dan juga makharijul huruf yang tepat. Melalui penugasan hafalan, nanti kita juga dimohonkan untuk bisa mendemonstrasikan hafalan. Kemudian kerja kelompok juga kita mampu menyajikan hukum bacaan yang terdapat dalam surat Al-Imran tersebut. Bisa dipahami dari tujuan ini? Insyaallah bisa ya. Jadi kalau tujuan ini tercapai, maka selesai sebenarnya. Gitu. Selesai pembelajaran kita. Baik, agar kita semangat dalam kegiatan ke depan, semuanya insya Allah di kelas 1, kelas 2 kemarin sering ya mendapatkan materi PAI terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Sering ya, sering mendapatkan ya. Dari SMP dulu pernah? PAI terkait dengan ayat Al-Quran, pernah ya? Alhamdulillah. Jadi ini adalah salah satu hadis untuk penyemangat kita. Mohon dibaca salah satu di antara kalian, silakan. Angkat tangan. Silakan. Gozi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran itu karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi
Masya Allah. Jadi Al-Quran akan menjadi semangat. Syukran, jazakallah khairan Ghazi. Kita beri apresiasi untuk Ghazi yang telah angkat tangan. Baik. Untuk apersepsi, untuk mengingat kita terkait dengan kaitan pelajaran PAI dengan kegiatan dalam pembelajarannya, apakah kita sudah pernah membaca terkait dengan hukum tajwid, makhrajul huruf dan lain-lain, nuzul Quran, mohon disiapkan perangkatnya untuk kita persepsi sebentar. Kita menggunakan quizzes ya. Silahkan diaktifkan di koneksinya. Masuk lewat laman Google boleh, Chrome boleh, kemudian quizzes, nanti kemudian connect, join. Silahkan langsung ketik 895428. Silahkan. Bisa dikerjakan satu kelompok boleh, atau satu meja dulu boleh, mengerjainnya bareng-bareng. Satu CV, satu laptop bisa dipakai untuk berdua. Silakan. Satu meja, satu laptop boleh, satu perangkat. Sudah masuk? Sudah, silakan diketik. Join, kemudian masukkan angkanya. 895428. Masih 2 orang yang join, 3. Kita hitung sampai 10 baru kita mulai. 1, 2, 3, baru 4 orang. 5, 6. Silakan. Kalau nggak ya, ada yang nggak bisa join, boleh gabung sama kawannya yang sudah bisa, bareng-bareng ngerjainnya. 7, 8, 9, 10. Baik, ini untuk apresiasi. Dimulai ya. Oh, 5 orang, silakan. Sudah nampak soal-soalnya? Sudah, silakan langsung dikerjakan. Ghazi, benar? Salam mudah ya, pernah ya? Diketik aja. Jawaban singkat aja, jawaban singkat. Ya, poin tertinggi masih Ghazi 930. Yang tertinggi Ghazi ini. Ya, silakan. Oh, disuruh oleh Naya 1800. Akan kita akhiri dalam waktu 1 menit lagi. Karena memang tadi tidak disetting waktu. Tapi akan kita akhiri dalam waktu 1 menit lagi. Waktu di Ustadz 13.40. 13.41 kita tutup. Kita akhiri. Maka dikerjakan dengan cepat. Diketik dengan cepat dan insya Allah ini nggak perlu waktu lama sebenarnya diketiknya. Cepat aja. Baru masuk, boleh segera dikerjakan. Ya, nggak apa-apa. Ya, waktu habis, kita beri aplaus untuk kita semuanya. Baik, pemenang pertama Al-Ghazi. Masih ada yang kerjain terus. Sudah ada yang dikerjakan dulu. Kita beri apresiasi kepada Ghazi dengan ucapan Subhanallah. Subhanallah. Baik.
Baik, anak-anak yang dimulai Subhanahu wa ta'ala, itu tadi terkait dengan apresiasi, apakah kita masih ingat dengan hukum bacaan ghunna, kemudian ikhfa, kemudian izhar, kemudian tadi terkait dengan bedanya asbabun nuzul dengan asbabul wurud. Kalau asbabun nuzul untuk sebab turunnya Al-Quran, kalau asbabul wurud hadis. Baik, bagus, alhamdulillah. Baik, ini adalah bacaan di surat Al-Imran 190 sampai 191 gitu. Nanti akan Ustaz bacakan. Nanti setelah ini kita bikin kelompok. Tadi LKPD-nya sudah Ustaz share ya di email. Mohon nanti dicari hukum bacanya, ditulis di LKPD-nya. Kemudian itu cara membacanya bagaimana? Gitu. Nanti kirim balik ke email Ustaz. Mohon salah satu di antara kita untuk membacanya. Nanti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Masya Allah. Dari yang dibaca Rantisi ada yang memberikan masukan kaidah tajwidnya atau makhrajul hurufnya yang belum pas? Ada yang ngasih masukan? Silakan. Atau gini aja ya. Hal apa yang sudah pas betul oleh Rantisi sampaikan? Misalnya, oh tadi fa-nya udah sangat bagus itu. Silakan, Tobi. Gunanya pas 3 tasbih. Oh, gunanya pas 3 tasbih. Masya Allah. Barakallah. Barakallah. Baik, sekarang Ustadz minta untuk semua membentuk kelompok. Seperti biasanya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Silahkan membentuk kelompok. Silahkan. Kemudian dari LKPD itu mohon untuk dicari di surat ini mana hukum bacaan, yang ada hukum bacaan tajwidnya, kemudian itu hukum bacaannya apa dan cara membacanya. Itu. Jadi ada berapa kolom tuh? Nomor, kemudian ada ayatnya, penggalan aja misalnya nun tasydid ini hukum bacaan apa? Cara membacanya gimana? Salah satu contoh ya. Nun tasydid berarti hukum bacaan ghunna. Ghunna cara membacanya didengungkan. Ditahan berapa ketuk? 3 ketuk. Baik, silakan. Silakan berkelompok-kelompok, silakan didiskusikan. Jadi tulis dulu ayatnya. Bukan ayatnya ya. Tulis penggalan ayatnya yang ada hukum bacaannya. Kemudian itu hukum bacaannya apa? Cara membacanya bagaimana? Silakan berdiskusi. Tulis penggalan ayatnya, kemudian hukum bacanya apa, kemudian cara bacanya bagaimana. Baik anak-anak, tadi sudah Ustadz berikan waktu untuk mengerjakan LKPD yang sudah di-share. Silahkan di antara kita untuk menyampaikan yang didapatkan, dan insya Allah banyak ya tadi didapatkan. Antum baca penggalannya, kalian baca, kemudian hukum bacanya apa dan cara membacanya. Silahkan. Sebelum ditunjuk angkat tangan dulu. Kozi silahkan. Boleh di depan, boleh Kozi. Alladzina. Baik, silahkan dijelaskan. Alladzina itu kasrah bertemu dengan ya sukun. Baik, hukum bacaannya? Hukum bacaannya naktobi. Dibaca 2 harakat. Baik, benar? Masya Allah, barakallah. Silakan, syukran. Baik. Baik, itu nanti
coba semuanya dikerjakan sampai tuntas, sampai selesai. Kemudian nanti dikumpulkan melalui email Ustadz. Baik. Baik, syukron. Kemudian ini terkait dengan makharijul huruf. Insya Allah kalau materi makharijul huruf dari SMP sudah pernah ya dapat ya? Keluar-keluarnya huruf. Nanti silakan diperhatikan dan sering-sering dirasakan. Sudah betul nggak ketika H itu betul-betul dari pangkal tenggorokan gitu. Kemudian fa, ma betul nggak betul dari bibir gitu. Kita rasakan gitu. Ketika membaca sambil kita rasakan sudah betul belum makharijul huruf kita. Nah, gitu insya Allah nanti kita juga sering ada, sekolah juga akan mengadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan ini. Baik. Ini kemudian surat Ali Imran 159. Nanti di LKPD itu nanti mohon dilanjutkan lagi terkait dengan surat Al Imran ayat 159. Insyaallah ya. Coba nanti semuanya menganalisis, nanti semuanya dianalisis dengan baik asbabun nuzul dengan sebab-sebab turunnya ini. Dan mohon literasinya dibaca. Nanti bisa dari buku penerbitan 2013 revisi kelas 3 nanti bisa dibaca. Di sini ada literasinya, bisa dibaca ulang. Ada literasi internet juga bisa dibaca agar nanti LKPD yang dikirim kembali ke Ustadz lebih bagus lagi. Baik anak-anak yang dimulai Subhanahu wa taala, cukup insyaallah yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin kuat, semakin baik dalam tilawah Quran, dalam murojaah Quran, dan semakin fasih dalam melafazkan Quran gitu, sesuai dengan hukum tajwid dan makharijul hurufnya. Kita tutup bersama dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.